Saudara-saudari, selamat berjumpa. Saat ini saya ingin mengajak Anda merenungkan adorasi sebagai saat memandang Tuhan yang dimuliakan. Inspirasi renungan adorasi saat memandang Tuhan Yesus yang dimuliakan adalah bacaan Injil Matius bab 17 ayat 1 sampai 3. Dikatakan di sana, sekali peristiwa Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudaranya, dan bersama-sama mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Dia. Menarik sekali, Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung, bukan di hadapan publik atau semua orang, juga bukan di hadapan semua murid, tetapi di hadapan 3 murid yang dipilih Yesus, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Ketiga murid yang sama akan diajak Yesus ketika Yesus memasuki Taman Getsemani sebelum penderitaannya, dan pada waktu itu ketika murid itu menyaksikan Yesus sebagai manusia yang menderita, orang yang sedang dalam suasana menghadapi maut. Maka ini menarik sekali sebenarnya. Sebab saat Yesus mengajak ketiga muridnya ini di atas Gunung Tabor, dan Yesus membiarkan mereka ikut melihat, memandang kemuliaannya. Dan nanti dengan pengalaman ini diharapkan ketika sesudah memandang Yesus yang dimuliakan sebagai Allah, maka pada saat ketika Yesus nanti mengalami derita di Taman Getsemani, mereka hendaknya kuat dan teguh imannya. Walaupun kita tahu para murid tetap terguncang pada waktu Yesus menderita. Saya lebih mau menyoroti bagaimana adegan Yesus yang dimuliakan yang terjadi di atas Gunung Tabor itu terjadi ketika para murid, khususnya Petrus, Yakobus, dan Yohanes, naik ke sebuah gunung. Gunung itu dalam kitab suci punya tempat khusus. Itu adalah lambang. Lambang atau tempat menunjuk tempat Allah mewahyukan dirinya. Ingat ketika Musa mendapat pewahyuan dari Allah melalui hukum atau perintah Allah, 10 perintah Allah, itu di Gunung Sinai. Yesus menyampaikan sabda bahagia juga di atas bukit, di atas gunung. Ada kewibawaan, tempat kuasa. Yesus menampakkan Dia sebagai Allah yang menjadi manusia. Nah, yang menarik bagi saya adalah bahwa mereka untuk bisa mengalami Tuhan yang dimuliakan harus sendirian bersama Tuhan, harus dekat dengan Tuhan, juga dekat secara fisik. Dan sendirian dikatakan, dan mereka sendirian saja. Bukankah saudara-saudari, adorasi itu adalah saat ketika kita juga diambil oleh Tuhan, diajak dekat dengannya, dan kita harus sendirian dalam pengertian mengambil jarak dari hidup sehari-hari, mengambil jarak dari kegiatan sehari-hari, mengambil jarak dari hal-hal yang menyenangkan mungkin. Dengan adorasi kita harus meninggalkan
ya kesibukan kita, mungkin acara-acara televisi yang menarik, mungkin kita biasanya main medsos, sekarang harus kita tinggalkan semua. Ada situasi ketika kita harus ambil jarak dan hanya sendirian bersama Tuhan, dekat secara fisik. Bukankah adorasi itu adalah peristiwa ketika kita juga mengalami sendirian dalam arti diambil dari kegiatan sehari-hari, tapi lalu lebih menjadi dekat dengan Tuhan yang hadir dalam sakramen Maha Kudus. Kita dekat dengan Tuhan secara sakramental. Dalam sakramen Maha Kudus, Tuhan hadir sungguh-sungguh dirinya. Nah, di sanalah dalam adorasi kita memandang Tuhan yang dimuliakan. Tuhan yang menampakkan kealahannya yang mulia. Bukan untuk pamer kekuasaan, pamer kemuliaannya, tapi untuk meneguhkan kepada kita bahwa Tuhan yang nanti menderita di salib, yang menyertai kita dalam penderitaan kita sehari-hari, adalah Tuhan penyelamat yang ingin menyelamatkan kita, menebus kita, mengampuni kita, dan tidak mengendaki kita terpisah daripadanya. Supaya kemuliaannya yang tampak meneguhkan iman kita, meneguhkan keyakinan kita bahwa apapun yang terjadi, termasuk di masa pandemi ini, Tuhan tidak meninggalkan kita. Kemuliaannya hadir dalam rupa roti suci. Memang dalam rupa secara lahiriah itu hanya roti, tapi dalam iman kita meyakini itu sungguh-sungguh Tuhan Yesus yang mulia, yang kini hadir dalam sakramen Maha Kudus, agar dia bisa menyatakan cintanya, kasihnya, jaminannya, bahwa kita orang-orang yang dikasih, dilindungi, dan akan diselamatkan. Mari kita lanjutkan adorasi, memandang Tuhan yang mulia dalam sakramen Maha Kudus, supaya di saat kita menghadapi hidup sehari-hari yang tidak mudah, kita berpegang pada keyakinan yang teguh bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Dia punya kuasa mengatasi semuanya pada waktunya. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin. Selamat siang Ibu Bapa dan saudari-saudara sekalian yang kami kasihi dalam Kristus Yesus Sang Kerahiman Ilahi. Para devosan kerahiman yang sudah sekian lama setia mengikuti acara ibadat kerahiman ilahi di live streaming Adorasi Abadi Puspita, kami beritahukan bahwa pada bulan Agustus ini kami mau mengajak Anda sekalian bergabung dengan acara yang kami khususkan buat negara dan bangsa Indonesia berkaitan dengan ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-75 tahun pada tanggal 17 Agustus yang akan datang. Oleh karena itu, marilah, ajaklah saudara-saudara, teman-teman Anda ikut menyediakan waktu untuk berdoa dan mempersembahkan silih dengan satu intensi, wujud yang utama, mempersembahkan bangsa dan negara Indonesia bersama pimpinannya Bapak Presiden Joko Widodo agar dapat melewati masa-masa sulit saat ini di kala ada pandemi virus COVID maupun tantangan-tantangan ekonomi yang dihadapi, sehingga kami
berusaha memohon kepada Yesus Sang Kerahiman Ilahi agar mencurahkan kerahimannya bagi bangsa dan negara kita. Untuk itu sangat diperlukan partisipasi Anda. Marilah saudari-saudaraku, kita mau berdoa ibadat kerahiman ilahi setiap hari jam 3 sampai jam 4 sore dengan 9 hari sebelum tanggal 17, yaitu tanggal 8 sampai 16 Agustus, dan ditutup pada hari H tanggal 17 Agustus yang akan datang. Berarti 10 hari. Dan untuk itu kami berterima kasih dan bersyukur kali ini kami berkolaborasi bersama komunitas Paguyuban Devosi Kerahiman Ilahi Keuskupan Surabaya yang diketuai oleh Bapak Rubianto. Terima kasih Pak Rubi untuk partisipasinya, dan juga nanti akan dipimpin oleh PDKI paroki setiap hari, PDKI yang berlainan. Untuk itu kami sangat menghargai partisipasi Anda dalam memimpin ibadat kerahiman ilahi ini. Marilah kita yakin doa dan silih kita pasti akan berbuah bagi keselamatan kita semua yang berada di negara Indonesia, yang memberi kita kesempatan untuk beribadah dengan leluasa dan bebas ini. Terima kasih sekali lagi. Mari kita persembahkan doa-doa kita ini dengan penuh keyakinan dan cinta akan rahmat kerahiman ilahi yang dicurahkan Tuhan Yesus nantinya buat negara dan bangsa kita. Selamat bergabung dalam ibadat khusus kerahiman ilahi ini tanggal 8 sampai 17 Agustus jam 3 sampai jam 4. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Merdeka! Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Saya Rubianto, Ketua PDKI Keuskupan Surabaya, pertama-tama mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Rahim, atas segala berkat dan rahmat-Nya sehingga kita, bangsa dan warga Indonesia, boleh merayakan 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Meskipun dalam situasi pandemik COVID-19, kita tetap patut bersyukur dan berterima kasih atas rahmat, bimbingan, dan kesehatan yang kita miliki bersama sampai dengan saat ini. Kedua, kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada kelompok kategorial Puspita yang telah mengajak kami berkolaborasi untuk melakukan doa jam kerahiman serta ibadat kerahiman ilahi dalam menyambut dan menyongsong kemerdekaan RI yang ke-75 tahun. Dan yang ketiga, kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua para romo, para imam yang telah mendukung kegiatan acara ibadat ini, serta tak lupa kami sampaikan kepada semua para devosan kerahiman ilahi, paroki-paroki yang juga ambil bagian dalam acara ibadat kerahiman ilahi ini. Sungguh, ini suatu kebahagiaan tersendiri bagi kami, dan kami sungguh sangat dapat bersyukur
serta mewartakan kerahiman ilahi ini melalui media bersama teman-teman dari kelompok kategorial Puspita. Selamat dan profisiat untuk acara bersama ini, dan harapan ke depan kita masih bisa tetap berkolaborasi untuk acara-acara doa serta syukur yang lain melalui kelompok-kelompok kategorial yang ada di Keuskupan Surabaya ini. Sekali lagi, kami atas nama Paguyuban Devosi Kerahiman Ilahi Keuskupan Surabaya berterima kasih untuk semuanya yang boleh kami lalui hingga saat ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Salam kerahiman. Selamat sore Romo, Suster, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Marilah kita awali ibadat kerahiman ilahi pada hari ini dengan mendengarkan sabda Yesus kepada Santa Faustina. Pada pukul 3 sore, mohonlah kerahimanku, khususnya untuk orang-orang berdosa, dan meskipun hanya sebentar, benarkanlah dirimu di dalam sengsaraku, khususnya di dalam kesendirianku, pada waktu menghadapi sakaratul maut. Inilah jam kerahiman yang besar bagi seluruh dunia. Aku akan mengizinkan engkau masuk ke dalam duka citaku yang begitu pedih. Pada jam ini, aku tidak akan menolak apapun yang dimohon oleh jiwa-jiwa yang mengajukan permintaan kepadaku demi sengsaraku. Dikutip dari buku harian Santa Faustina nomor 1320. Putriku, berusaha sebaik-baiknya untuk melaksanakan jalan salib pada jam ini, asal saja tidak terhalang oleh tugas-tugasmu. Kalau tidak mungkin melaksanakan jalan salib, sekurang-kurangnya masuklah ke kapel bareng sejenak dan sembahlah hatiku yang penuh kerahiman dalam sakramen Maha Kudus. Dan kalau untuk masuk ke kapel pun tidak mungkin, dimanapun kebetulan engkau berada, benarkanlah dirimu dalam doa, biarpun hanya sebentar. Aku menuntut penghormatan terhadap kerahimanku dari setiap makhluk, terutama dari engkau, karena kepadamu-lah aku telah memberikan pemahaman yang paling mendalam tentang misteri ini. Dikutip dari buku harian Santa Faustina nomor 1572. Yesus, kau andalaku. Yesus, kau andalaku. Yesus, kau andalaku. Engkau andalaku sepanjang hidupku. Yesus, kau andalaku. Yesus, kau andalaku. Yesus, kau andalaku. Engkau andalaku sepanjang hidupku. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus.
Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Dalam buku harian Santa Faustina, tepatnya nomor 1320, Yesus berpesan pada Santa Faustina agar kita pada pukul 3 sore dapat berhenti sejenak dari segala aktivitas untuk masuk dalam kerahimannya dengan mengenang akan penderitaan, sengsara, dan wafatnya. Aku akan mengizinkan engkau masuk ke dalam duka citamu yang begitu pedih. Pada jam ini, aku tidak akan menolak apapun yang dimohon oleh jiwa-jiwa yang mengajukan permintaan kepadaku demi sengsaraku. Maka mari kita bersama pada saat dan dalam jam kerahiman ini memohon rahmat kerahimannya bagi kita masing-masing, keluarga, sesama, para imam, biarawan, biarawati, pemimpin pemerintahan, dan teristimewa bangsa dan negara kita tercinta Indonesia yang akan memasuki ulang tahunnya ke-75 tahun. Semoga bangsa ini dan kita semua bebas dari segala wabah, terutama pandemi COVID-19, dan kita semua dapat kembali beraktivitas dengan baik dan semua kembali menjadi normal, serta bangsa dan negara Indonesia ini semakin diberkati dengan kedamaian, kerukunan, juga kesejahteraan. Doa jam kerahiman. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. O sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselam, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu pada kami. Darah dan air yang memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman, Engkau andalanku. Darah dan air yang memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman, Engkau andalanku. Darah dan air yang memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman, Engkau andalanku. Dilanjutkan dengan jalan salib. Yesus, sesuai dengan pesanmu kepada Santa Faustina, aku ingin mengadakan jalan salib pada jam engkau wafat di salib. Izinkanlah aku masuk ke dalam misteri sengsaramu, bukti kerahimanmu. Bunda Maria, jadilah penuntunku selama doa ini. Perhentian pertama, Yesus dijatuhi hukuman mati. Yesus, ajarilah aku tidak menghakimi siapa saja, sesuai dengan amanatmu sendiri. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Perhentian kedua, Yesus memanggul salib. Yesus, ajarilah aku memandang salib dari sudut kerahiman Allah dan memikulnya dengan kasih. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Perhentian ketiga, Yesus jatuh untuk pertama kalinya. Yesus, ajarilah aku bertobat setiap hari, bangun kembali dari dosa, serta menjadi manusia yang baik. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Perhentian keempat, Yesus berjumpa dengan bundanya. Yesus,
Ajarilah aku menjalani hidup di bumi ini bersamamu dan bersama bundamu yang tercinta. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Perhentian kelima. Yesus ditolong oleh Simon dari Kirina. Yesus, ajarilah aku menerima kehendak Allah, termasuk yang tidak kupahami sekalipun. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Perhentian keenam. Wajah Yesus diusap oleh Veronica. Yesus, ajarilah aku melihat kebutuhan orang lain. Patahkan cinta diriku serta ketidakpedulianku. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Perhentian ketujuh. Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Yesus, ajarilah aku menyesali dosaku dan berilah kekuatan baru untuk memeranginya selalu. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Perhentian ke-8. Yesus ditangisi para perempuan Yerusalem. Yesus, ajarilah aku cara memanfaatkan waktuku di bumi ini dengan sebaik-baiknya. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Perhentian ke-9. Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Yesus, ajarilah aku memandang sengsara dan lukamu sebagai sumber rahmat bagi seluruh dunia. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Perhentian ke-10. Pakaian Yesus ditanggalkan. Yesus, ajarilah aku hidup murni. Ampunilah segala dosaku, agar kelak aku boleh memandang dirimu. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Perhentian ke-11. Yesus disalibkan. Yesus, ajarilah aku bersikap seperti Engkau yang rela mengampuni orang yang memangku tubuhmu. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Perhentian ke-12. Yesus wafat di kayu salib. Yesus, ajarilah aku selalu menyerahkan diriku kepadamu, khususnya di saat ajalku tiba. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Perhentian ke-13. Yesus diturunkan dari salib. Yesus, ajarilah aku kasih sejati, agar aku pantas kelak dirangkul olehmu dan dipeluk oleh bundamu. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Perhentian ke-14. Yesus dimakamkan. Yesus, ajarilah aku melekat kepadamu begitu rupa,
sehingga hidup dan matiku seluruhnya bagimu saja. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Yesus Juru Selamat, terima kasih atas semua rahmat yang Engkau limpahkan kepadaku lewat jalan salib ini. Tuhan, kasihanilah kami, kasihanilah dunia. Bunda Maria, doakanlah aku yang berdosa ini. Para saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita dengan rendah hati menyatakan tobat kita. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku. Aku sungguh patut Engkau hukum, terutama karena aku telah tidak setia kepada Engkau yang Maha Pengasih dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah yang Maha Murah, ampunilah aku orang berdosa ini. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami, Kristus, kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami, Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan Maha Rahim, betapa besar pengorbanan sengsara dan wafat putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, limpahkanlah kerahiman-Mu kepada kami orang berdosa ini dan pada mereka yang kami doakan saat ini. Juga khususnya bagi bangsa dan negara kami tercinta Indonesia yang akan memasuki usianya ke-75 tahun. Biarlah sinar rahmat-Mu sendiri yang menerangi kami, serta bangsa dan negara Indonesia ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah murid-murid dan bertanya kepada Yesus, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh jika kalian tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak kecil seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang pun dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, malaikat-malaikat mereka di surga selalu memandang wajah Bapakku yang di surga." Lalu Yesus bersabda lagi, "Bagaimana pendapatmu? Jika seseorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan lalu pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sungguh jika ia berhasil menemukannya, lebih besarlah kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian pula Bapamu yang di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara yang terkasih, pada waktu yang penuh rahmat ini kepada kita semua disajikan
sebuah kisah yang ditulis oleh Matius melalui percakapan Tuhan Yesus dengan para murid. Ada dua hal besar yang disampaikan kepada kita. Pertama adalah tentang bagaimana orang beriman itu memiliki keutamaan hidup yang unggul, yaitu soal kerendahan hati. Lalu yang kedua tentang pertobatan. Dua hal ini tidak pernah bisa dilepaskan. Maka Tuhan Yesus memberikan contoh kerendahan hati itu seperti anak kecil. Anak kecil itu menurut saya punya dua karakter yang kuat. Yang pertama, ya dalam kekecilannya itu, masa kecil itu, maka orang akan kekanak-kanakan, mudah mengeluh, mudah sambat, lalu rewel. Tapi yang kedua, di sisi lain anak kecil ini mudah mengakui kesalahan, karena memang secara pemahaman belum utuh. Sehingga ketika ada kekeliruan, dia akan dengan jujur mengakui, dan itu mudah sekali. Kita orang dewasa lebih banyak kekanak-kanakan malahan. Kita ini mudah mengeluh, mudah berburuk sangka, atau bahkan sulit untuk mengakui kekeliruan. Maka Tuhan Yesus menggambarkan kerajaan surga itu seperti anak kecil. Ada kerendahan hati di situ, bukan rendah diri. Rendah diri itu mirip dengan tidak percaya diri, sedikit-sedikit sembunyi. Ya anak kecil punya itu, tapi bukan dalam artian itu yang hendak disuarakan Tuhan Yesus kepada para murid, kepada kita semua, tapi tentang kerendahan diri. Begitu mudahnya untuk mengakui kesalahan. Maka yang kedua, ketika Tuhan Yesus memberi gambaran tentang domba yang hilang, dari 100 hilang 1, dicari yang 1, dan kegembiraannya akan lebih besar ketika menemukan yang hilang itu daripada 99 yang tidak memerlukan pencarian. Maka tobat itu pertama-tama ya usaha untuk mencari kerahiman Allah. Dan tentu kerahiman itu diberikan. Anda semua tidak punya hak untuk melulu dari dalam diri itu memohon atau memiliki itu. Tapi itu kemurahan Allah. Maka kerahiman itu diberikan kepada mereka yang memiliki kerendahan hati seperti anak-anak digambarkan Tuhan Yesus. Lalu dua, punya gerak batin pertobatan terus-menerus terbuka pada penyelenggaraan ilahi. Maka kita berseru sejak awal tadi, Yesus, Engkaulah andalanku. Yang kita andalkan ya kerahiman Allah itu. Karena tidak pernah kita kemudian menjadi sempurna. Tidak pernah kita menggembirakan Allah kalau kita tidak bertobat. Sehingga para saudara yang terkasih, hari-hari hidup kita merupakan perjalanan pertobatan terus-menerus. Karena melalui baptis kita ini dipanggil untuk mengalami dan mewujudkan yang namanya pertobatan terus-menerus. Siapa yang bertobat, di sanalah kerahiman Allah diberikan, dan di sanalah kerahiman Allah dicurahkan bagi kita semua. Sehingga tidak mahal menjadi orang Katolik. Menjadi orang Katolik itu rahmat. Menjadi orang Katolik itu berarti menikmati kerahiman Allah. Dengan catatan, ada dua hal menurut Injil hari ini. Jadilah rendah hati, mohonkan pertobatan, dan wujudkan itu dalam keseharian hidup. Maka hidup Anda akan diselenggarakan oleh Allah sendiri. Dan itulah artinya ketika kita membatinkan, menyerukan dalam doa kita, sopir dari hidup kita adalah Allah.
andalan hidup kita adalah Tuhan Yesus sendiri. Maka berbahagialah kita semua yang pada sore hari ini, para saudara yang terkasih, menyempatkan dan mengkhususkan hari jam di mana sesuai nasihat Santa Faustina kita diminta untuk menarik diri dari kesibukan untuk mengalami secara pribadi, meskipun kita berdoa secara bersama, secara pribadi sekali lagi menikmati pertobatan kita yang kemudian disempurnakan oleh kerahiman Allah. Saya sebagai imam, Anda semua sebagai umat Allah disatukan dan dihimpun dalam persekutuan yang sama, yaitu persekutuan murid yang dipanggil mewujudkan pertobatan terus-menerus. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Korunka kerahiman ilahi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi
sengsara Yesus yang pedih. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, Kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, Kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, Kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih.
Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, Kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, Kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. doa umat. Yesus yang Maha Rahim, Engkau adalah Sang Kerahiman itu sendiri. Kami mempersembahkan bangsa dan negara kami tercinta Indonesia ini ke dalam tangan belas kasih kerahiman. Sertai dan lindungi kami sebagai warga bangsa Indonesia, jauh dari segala musibah pandemi dan perpecahan. Tetapi sebaliknya, berikan rahmat kerukunan, kedamaian serta kesejahteraan. Yesus Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah andalanku. Yesus yang Maha Rahim, arahkanlah tatapan lembut matamu serta rengkuhlah kami dalam belas kasih, agar kami senantiasa selalu merasa aman, tentram dan nyaman, hidup secara rukun dan saling menghormati di bumi Indonesia yang beragam akan suku, golongan, dan agama ini. Sertai para pemimpin negara kami dengan rahmat kebijaksanaan dalam membawa Indonesia semakin baik dan berkembang. Yesus Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah andalanku. kami mohon rahmat dan perlindungan-Mu bagi Bapak Suci Paus Fransiskus, Uskup kami Monsinyur Vincentius Sutikno Jackson, Romo Moderator PDKI Keuskupan Surabaya, Romo Antonius Padua Dwi Joko, dan semua para imam, biarawan dan biarawati. Yesus Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah andalanku. bagi kepentingan kita masing-masing. Yesus Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah andalanku. Yesus Raja Kerahiman Ilahi, demikianlah doa-doa kami. Semoga Engkau berkenan mendengar dan mengabulkan.
Amin. Marilah berdoa. Allah penyelamat para bangsa, Engkau telah melimpahkan rahmat-Mu kepada bangsa-bangsa yang percaya kepadamu. Pandanglah umat pilihan-Mu yang sudah dilahirkan kembali dalam sakramen baptis. Terimalah dan ampunilah kami, janganlah perhitungkan dosa-dosa kami, tetapi perhatikanlah iman kepercayaan kami kepadamu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga doa-doa yang kita panjatkan mendatangkan berkat melimpah bagi sesama dan kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara yang terkasih, ibadat kerahiman kita hari ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari berdendang, rame berdendang, hidupkan Mazmur bernyanyi riang. Oh marahi Tuhan Allah kita, sepanjang masa luhur namanya. Kami berharap padamu Yesus, cinta kasih-Mu tiada putus. Kau marahi pula Maha Kudus, sobat setia berhati tulus. Mari berdendang, rame berdendang, hidupkan Mazmur bernyanyi riang. Oh marahi Tuhan Allah kita, sepanjang masa luhur namanya. Kami berharap padamu Tuhan, musuh mengancam kami tak takut. Kami percaya Kau Allah yang heran, Gembala agung yang lemah lembut. Mari berdendang, rame berdendang, hidupkan Mazmur bernyanyi riang. Oh marahi Tuhan Allah kita, sepanjang masa luhur namanya. Sahabat kerahiman, sebelum kita masuk dalam keheningan batin dan kesendirian bersama Yesus yang bertahta dalam sakramen Maha Kudus, mari terlebih dahulu kita merenungkan kebaikan Allah yang tak terhingga dalam menciptakan umat manusia. Ya Allah, dalam kerahiman-Mu, Engkau berkenan menciptakan manusia dari kehampaan, dan dengan murah hati Engkau telah memberikan kepadanya kodrat serta rahmat. Tetapi penciptaan itu tampak terlalu kecil untuk kebaikan-Mu yang tak terbatas. Dalam kerahiman-Mu, oh Tuhan, Engkau memberi kami kehidupan abadi. Engkau menerima kami
dalam kebahagiaan-Mu yang abadi dan mengikut sertakan kami dalam kehidupan batin-Mu. Dan Engkau melakukan semua ini melulu karena kerahiman-Mu. Engkau melimpahkan anugerah rahmat-Mu atas kami hanya karena Engkau baik dan penuh cinta. Untuk menjadi bahagia, Engkau sama sekali tidak membutuhkan kami, tetapi Engkau, oh Tuhan, ingin membagikan kebahagiaan-Mu sendiri kepada kami. Tetapi kami manusia tidak tahan uji. Mestinya Engkau dapat menghukum manusia seperti para malaikat dengan penolakan kekal. Tetapi di sini tampaklah kerahiman-Mu dan lubuk hati-Mu sendiri tergerak oleh iba yang besar, sehingga Engkau berjanji untuk memulihkan keselamatan kami. Karena lubuk kerahiman-Mu yang tak terselami, Engkau tidak menghukum kami sebagaimana mestinya. Semoga kerahiman-Mu dimuliakan, oh Tuhan. Kami akan memujinya sepanjang segala abad. Para malaikat pun terpesona menyaksikan besarnya kerahiman yang Engkau tunjukkan kepada umat manusia. Semoga Engkau disembah, oh Allah kami yang Maha Rahim, oh Tuhan dan Pencipta yang Maha Kuasa. Dengan kerendahan hati yang mendalam, kami memuji Engkau sambil membenamkan diri dalam samudera kealahan-Mu.